أشهد أن لا إله إلا الله. Lalu Nabi SAW juga mendoakan khusus kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas ini. Doanya cukup terkenal. Allahumma fakkihu fiddin wa 'allamhu ta'wil. Allahumma fakkihu fiddin wa 'allamhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah dia kepemahaman agama, kepemahaman sempurnanya pemahaman di dalam agama, wa 'allimhu ta'wil. Dan ajarkan kepadanya ilmu ta'wil. Ta'wil di sini maknanya adalah dapat mentafsirkan Al-Quran. Walihada lucu kita kalau ada sebagian orang yang mengatakan Al-Quran itu gak boleh ditakwil. Jadi apa yang ada di Al-Quran itu harus mutlak, mentah-mentah harus kita ambil. Gak boleh takwil-takwil. Jadi kalau dikatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah berada bersemayam di atas arsy, berarti Allah duduk di atas singgasana di arsy. Gak boleh takwil-takwil. Gak boleh diganggu-ganggu, berarti Allah di atas arsy. Arsy di mana? Arsy di langit, berarti Allah di langit. Kasihan. Berarti Allahnya berbentuk. Allahnya masih punya ukuran. Sementara Allahnya kita gak ada ukuran. Allahnya kita tak ada batasan. Kita gak tahu. Yadullah fawqa aydihim. Gak boleh takwil. Tangannya Allah di atas tangan mereka. Ini tangan kita sekarang, berarti di atas tangan kita ada tangan Allah. Berarti berapa banyak tangan Allah? Mau kita hitung-hitungan berapa banyak tangan manusia sekarang? Mau hitung-hitungan ada berapa tangan Allah? Emangnya Allah punya tangan? Wah, ada kayak macam-macam nanti pikirannya. Walihada disajab dan doa daripada Nabi untuk Abdullah bin Abbas, wa'allimhu ta'wil. Dan ajarkan, berikan ilmu kepadanya tentang masalah ta'wil, untuk bisa memahami Al-Quran dengan baik dan benar. Bahaya kalau kita nggak boleh mentakwil Al-Quran. Ya, bahaya kalau kita tidak boleh mentakwil Al-Quran. Akhirnya kita menjadikan Allah sebagai punya jisim. Allah berbentuk. Ya, apalagi ada yang mengatakan kakinya Allah itu sebesar langit dan bumi. Walhasil. Ada yang mengatakan Allah itu duduk di atas singgasana yang singgasananya lebih besar daripada Allah. Apa makna Allahu Akbar? Apa makna Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Kalau ada yang lebih besar dari Allah. Olehana kita takwil. Ya, supaya kita selamat daripada menjasmanikan Allah Subhanahu wa taala, karena salah satu sifat wajib ya daripada Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk kita yakini adalah Allah mukhalifatun lil hawadithi. Allah itu selalu bertolak belakang dengan hambanya. Hamba punya tangan, makhluk punya tangan, Allah nggak perlu tangan. Ya. Hamba perlu kaki, Allah nggak perlu kaki. Ya. Terus kalau kita ditanya, berarti Allah di mana? Ya nggak perlu dijawab, karena memang Allah nggak butuh tempat. Pertanyaan di mana itu harus menjawab, kita jawab dengan nama tempat. Kalau ditanya saya di mana, saya sekarang berada di Masjid An-Nur, ada nama tempat. Fulan di mana? Kita jawab fulan nama lagi sedang di rumahnya. Fulan di atas tempat tidur, fulan di dalam masjid, ada nama tempat. Lah Allah nggak butuh tempat. Karena Allah yang menciptakan tempat. Akan jadi pertanyaan-pertanyaan berikutnya nanti kalau disebut Allah punya tempat. Allah di mana? Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah berada di arsy, bersemayam. Kita akan tanya, sebelum ada arsy Allah di mana? Kita akan tanya, siapa duluan? Allah apa arsy yang ada duluan? Pasti semua orang jawab Allah duluan. Kalau gitu, di mana Allah sebelum ada arsy? Dan apa kepentingan Allah setelah ciptakan arsy harus duduk di arsy? Emang sebelum ada arsy nggak duduk di mana Allah? Inilah kesulitan kita kalau kita tidak menerima takwil. Ya, oleh ada salah seorang ulama terkenal di kalangan itulah, kalangan yang tak mau takwil itu, yang menganggap Allah di atas langit. Hidupnya di Saudi Arabia. Pernah berhadapan dengan ulama kita, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, seorang muhaddits, profesor, meninggal tahun 2005. Duduk. Kebetulan ulama orang Arab Saudi ini matanya buta, yang nggak mau takwil tadi.
matanya buta. Ceritalah masalah takwil, tidak boleh takwil, harus Al-Quran itu apa adanya, nggak boleh takwil. Kita harus memaknai Al-Quran secara terlak. Oh ya, khair. Kalau gitu, kata Syekh Muhammad bilang, gimana cara kamu menjawab atau menyikapi ayat maka nabi hadhihi dunya fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu basira? Gimana cara kamu menyikapi? Ini yang di debat ini, yang mengatakan Tuhannya di atas langit itu matanya buta. Dia bilang, ada satu ayat kata Syed Muhammad Al-Maliki yang mengatakan barang siapa yang di muka bumi ini buta, maka nanti di akhirat pun akan dibangkitkan sebagai jadi orang buta lagi. Dan akan lebih parah lagi kebutaannya. Oh, itu harus ditakwil itu. Gak terima dia buta. Kalau dia gak terima, kalau Allah gak apa-apa, kalau dia harus ditakwil lagi. Wah, ya. Gak bisa. Nabi aja mendoakan kepada Abdullah bin Abbas, wa'allimhu ta'wil.